Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Beranda Dakwah. Kembali lagi dalam program kami, program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada kesempatan kali ini. Oke pemirsa Beranda Dakwah, saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya dari semester 7 program studi hukum keluarga. Nah di sini Kak Sipa ya namanya, Kak Sipa. Nama beliau adalah Kak Sipa Hajati. Nah di sini kakak mau ngebahas tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Mungkin bisa didengarkan dulu Kak tentang sepatah dua patah kata tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, bisa? Oke, terima kasih. Sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Sifa Hajati, kerap dipanggil Sifa. Saya di sini sebagai Ketua Dema UINSI Samarinda tahun 2023. Alhamdulillah diberi kesempatan hari ini yang luar biasa dari Beranda Dakwah dari TV UINSI mengenai tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Pas banget nih bulan Maulid ya, iya, lagi marak-maraknya sholawat. Nah, kalau terkait kepemimpinan Rasulullah, tentunya itu teman-teman UINSI pasti udah nggak asing terkait 4 sifat yang menjadi tauladan kita. Apa aja tuh? Ada sidik, terus ada tablik, ada amanah, nah terus juga ada fatona. Keempat sifat itu yang menjadi acuan kita sebagai pemimpin di masa depan. Bahkan itu sangat relevan saat kita implementasikan di lapangan. Seperti itu. Oke, udah ya Kak. Mungkin itu tadi sepatah dua patah kata yang Kak Sipa lantunkan untuk pemirsa Beranda Dakwah, dan tentunya dari sifat itulah yang menjadi Rasulullah menjadi tauladan pada saat dulu sampai sekarang. Mungkin itu saja kata pengantar dari Kak Sipa. Akan dilanjutkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih kepada pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengar tentang apa aja sifat dari Rasulullah ya. Nah, itu mungkin kita akan ngebahas lebih dalam lagi nih mengenai kepemimpinan Rasulullah nih bersama Kak Sipa. Mungkin bisa dibahas lagi Kak lebih lanjut Kak. Silahkan. Oke, baik. Tadi ada 4 sifat ya yang kusebutkan. Ada sidik, fatonah, tablik, amanah. Yang 4 sifat itu ketika kita sebagai pemimpin mengimplementasikan, maka terjalannya suatu kepemimpinan itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan alur, berjalan dengan juga sesuai dengan sifatnya Rasulullah. Tadi yang sidik. Sidik itu artinya benar. Nah, benar ini adalah jujur. Nah, ketika seorang pemimpin tidak jujur, ya teman-teman udah tahu sendiri lah ya seperti apa. Dan itu kita sebagai pemimpin sangat sangat diuji kejujurannya. Benar. Karena di bawah kita nih banyak orang, apalagi saya kan sebagai ketua Dema, di bawahnya ribuan mahasiswa gitu. Benar. Artinya kejujuran yang di sini dalam hal apapun gitu. Nah, ketika saya mendapat informasi nih misalnya ya, soal kejujuran ini, saya mendapatkan informasi terkait kemahasiswaan, otomatis saya harus berkata jujur lagi, menyampaikan lagi kepada mahasiswa UINSI khususnya. Jadi ketika seorang pemimpin tidak jujur tuh ya tahu sendirilah dampak dan impactnya tuh sangat nampak di bawahnya seperti apa. Karena kejujuran itu ya kamu di dunia pekerjaan pun juga kejujuran tuh jadi hal utama gitu. Benar. Karena kalau sudah nggak jujur ya tahu sendirilah, sepintar apapun kamu nggak akan dipercaya orang. Benar. Gitu. Terus apa lagi?
amanah. Iya. Amanah itu kan yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya bisa dibilang orang ini mampu memimpin ke depannya untuk membawa perubahan. Artinya ada kepercayaan ini. Jadi orang-orang yang memilih untuk satu pemimpin itu dia udah amanah apa belum gitu. Nah, dilihat dari kinerjanya yang pernah dia lakukan seperti apa. Jadi melihat amanah itu ketika dia diberikan suatu suatu kedudukan sebagai seorang pemimpin, maka di situ terlihat dia itu amanah atau enggak terkait apa yang dia jabat selama ini. Gitu. Terus tadi sidik, amanah, tablik apa tuh artinya? Tablik menyampaikan. Nah, menyampaikan ini kan hal yang bisa dibilang kadang aku menyampaikan ke kamu nih. Nah, kamu tuh kadang aku minta pesankan tolong sampaikan ke teman-teman Fuad bahwasanya alma mater sudah dibagi gitu. Nah, apakah kamu ini ketika itu kan suatu hal yang amanah juga masuk untuk menyampaikan, apakah jujur juga masuk, semuanya itu include yang keempat tadi. Nah, menyampaikan ini bisa nggak kamu menyampaikan ke teman-teman Fuad bahwa alma mater itu udah terbagi gitu. Jadi menyampaikan ini dari kan kalau dari Rasulullah ya, menyampaikan ini adalah suatu firman Allah gitu, nah yang disampaikan kepada umat manusia seluruh dunia, karena beliau adalah suri tauladan kita gitu. Nah, jadi untuk menyampaikan ketika kita seorang pemimpin, bisakah kita nih menyampaikannya itu dengan baik dan benar untuk bawahan kita? Kadang kan orang disampaikan itu bisa ada yang nggak terima terkait akan tersebut. Terus bagaimana kitanya? Apakah kita bisa mensinkronisasikan apa tanggapan-tanggapan orang terkait apa yang kita sampaikan? Seperti itu. Terus Fatonah apa tuh teman-teman? Cerdas. Ada yang tahu nggak cerdas? Cerdas ini kan bisa dibilang nggak melulu dia IPK-nya yang tinggi gitu 4 kan, 4 misalnya kan, nggak melulu mereka yang selalu berprestasi gitu, selalu juara ini gitu. Cerdas tuh dalam apapun yang dimaksud ini universal. Jadi Rasulullah itu cerdasnya itu adalah yang pertama tuh cerdas dalam mengambil keputusan. Nah, itu kan sangat diperlukan ya sebagai seorang pemimpin. Terus cerdas dalam melihat kondisi, kepekaannya. Nah, itu termasuk dari kecerdasan tadi. Jadi nggak melulu dia IQ-nya tinggi yang kayak gitu, nggak melulu dia peka, dia mau berkontribusi. Itu kan kecerdasan juga ya, tergerak dari hati, kemudian otaknya akan bergerak. Nah, itu kan kecerdasannya harus banget gitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu dari 4 ini sangat berkesinambungan kecerdasannya. Cerdas dia dalam cerdasnya juga termasuk dalam cakap ya. Cakap berbicara, cakap dia bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, itu sangat diperlukan sebagai seorang pemimpin di masa depan. Apalagi kita di mahasiswa sangat perlu tuh yang 4 sifat itu. Insyaallah. Apalagi jadi pemimpin ya, Kak ya. Oke, itu tadi pemirsa. Nanti akan kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, dan jangan lupa tetap saksikan Beranda Dakwah, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UNC Samarinda. Oke Kak Sipa, tadi kita udah ngebahas lebih dalam tentang sifat dari Rasulullah. Benar banget. Dan itu menjadi kunci dari kepemimpinan Rasulullah. Nah, di sini Kak bisa kita lanjutkan lagi Kak. Silahkan. Boleh banget. Tadi ada 4 sifat ya yang perlu digarisbawahi buat teman-teman UINSI ketika mau jadi seorang pemimpin. Nah, selain itu juga karena ini pas banget ya bulan Maulid, bulannya sholawat lah ya pada gempar-gemparnya. Terus juga nanti dari Dema UINSI bakal ada UINSI bersalawat. Oke, kita akan bertemu nanti di bulan Oktober UINSI bersalawat. Nah, terkait salawat ini sangat banyak banget mahasiswa UINSI itu nyampein gini, atau bisa bilang kata-katanya mereka salawatin aja dulu. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah dengar, sering banget. Atau pernah juga ngomong seperti itu? Pernah banget. Lihat mobil gede Pajero, salawatin dulu guys gitu kan. Lihat rumah gede Alphard, gitu, salawatin dulu guys gitu. Ya bener, kita akan ngebahas tentang salawat nih.
Banyak banget keajaiban-keajaiban dari sholawat ya, yang bisa dibilang sholawat ini suatu amalan yang gak pernah ditolak, gak akan ditolak. Bahkan kamu sekali sholawat, apa tuh hadisnya? 1 kali sholawat maka akan Allah balas 10 kali gitu. Nah, itu amalnya tuh yang sangat berketerusan gitu. Mudah kok sholawat ini gitu. Nah, kenapa sih orang-orang gak mengimplementasikan, gak meremehkan lah ibaratnya. Bukan meremehkan, gak melaksanakan gitu. Nah, padahal Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Padahal jangan cuman hanya kalian itu bersolawat saat sholat aja gitu. Banyak waktu sebenarnya, waktu luang-luang apa segala. Dan bahkan kapanpun itu sholawat itu tetap diterima gitu. Amal ibadah yang tetap diterima dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, walaupun kamu ria, Allahumma sholli ala Muhammad gitu-gitu kan orang nggak masalah gitu. Tapi dari impactnya itu luar biasa ke kitanya gitu. Nah, aku pernah ngerasakan banyak banget terkait sholawat ini. Kayak kemarin yang waktu itu pernah juga di TV Winsi podcast terkait Aku Putri Muslimah itu. Sebelumnya itu aku sebelum naik panggung kan di meja tuh ada piala, ada mahkota untuk kejuaraan lah. Aku tuh padahal minder banget karena lihat lawan ya. Habis itu aku ingat pesan ustazahku, intinya apapun yang kamu inginkan sholawatin aja dulu Sifa. Aku pegang lah itu mahkota, Allahumma sholli Muhammad, gitu aja. Ternyata pas di final, grand final, dapat itu pia. Yang ku pegang itu beneran, coba tahu, aku bilang ku pegang itu yang juara 1. Semuanya. Karena kan nggak tahu tuh. Nah itu sangat yang dirasakan gitu. Nantinya bahkan sampai ke keluargaku juga sangat memberi semangat apa segala itu, sholawatin aja dulu nak, kayak gitu. Sampai nenekku, kalau teman-teman lihat ya di postingan di Instagramku tuh, nenekku tuh berumur yang sekarang ini 100 lebih. Masya Allah. Kan luar biasa banget. Terakhir aku kemarin ketemu sama beliau, penasaran karena orang-orang tuh selalu menanyakan apa sih Kak Sifa amalan neneknya gitu sampai 100 lebih nih umurnya. Ya penasaran juga lah, aku juga pengen umur panjang kayak gitu kan, berkah banget. Terus nenek itu cuma bilang banyakin sholawat gitu. Jadi dari situ termotivasi lah untuk terus bersolawat gitu. Nah, sholawat tuh banyak banget gitu. Tapi ada beberapa yang memang diamalkannya tuh dalam waktu-waktunya tertentu gitu. Gitu sih kalau dari aku, sholawat tuh sangat menunjang menunjang keberkahan kita dalam kehidupan. Selain kita mengimplementasikan sifat, kita juga harus bersolawat gitu. Karena mengingat Rasulullah SAW gitu. Oke. Jadi dari sholawat tuh hal-hal yang tak terduga tuh bisa kejadian ya Kak? Iya benar banget. Dan itu tuh Masya Allah banget, kayak wah terkabul nih gara-gara sholawat gitu. Banyak macamnya sholawat ini, ada sholawat busyro, ya banyak lah. Terus juga ada nih yang malam kemarin itu majelis ya di rumahku. Terus tuh di situ ada aku kutip lah kata dari dari Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf. Kata beliau, ada amalan kalian yang mau membuka rezeki yang luar biasa. Nih aku mau bagi amalan nih guys, karena aku kan dibagikan juga oleh beliau. Ada teman-teman tuh sering awalan saat membaca Allah Rabbi, aku lupa lagi. Bukan Maulid Simduduror. Simduduror. Nah, itu kan kayak mana ya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muglat. Nah, itu kan singkat aja. Cuman ketika kita membacanya saat habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali, itu rezekinya yang luar biasa gitu. Jadi amalan itu sebenarnya ketika kita diberikan itu, kita laksanakan tuh terasa berkahnya itu dari amalan itu. Terus apalagi salawat yang selain yang itu juga ada salawat busyro, pernah dengar nggak? Pernah. Nah itu sering banget dibaca pas setelah subuh 40 kali. Bahkan harus hafal terkait salawat itu gitu. Jadi banyak sih salawat itu macam-macam. Salawat Sayyidina Muhammad, gak apa-apa, singkat aja gitu. Nah yang kayak saya pakai ini kan suatu tasbih pengingat kita lah untuk terus bersolawat gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Lo mau ria atau apa kan tergantung niat masing-masing. Apa sih tujuannya untuk ini gitu. Benar. Gitu, jadi gak masalah untuk teman-teman bersolawat dimanapun gitu. Oke, pemirsa dicatat ya, tadi habis asar apa Kak? Habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali. Nah ya, dicatat ya teman-teman. Itu rezekinya bakal berlimpah banget. Bisa. Aku udah mengimplementasikan tuh. Baru malam tadi hari Jumat banyak banget rezeki yang dapat gitu. Apapun itu.
Barangkali kan pahalanya ngalirnya ke Kak Siva juga. Amin. Nah, untuk pemirsa Beranda Dakwah ada lagi Kak atau mau sudah penyampaiannya? Kalau dari aku sih banyakin sholawat aja, apapun yang kalian inginkan, intinya jangan lupa sholawat, karena sholawat itu berkahnya luar biasa. Siapa tahu karena berkat sholawat kita dapat syafaat beliau nanti di akhirat. Amin. Oke, Beranda Dakwah mengingatkan kembali bahwa segmen selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab yang mana nanti akan dijawab oleh Kak Sipa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UNC Samarinda. Oke Kak Sipa, ini ada 2 penanya nih dari audiens kita ya. Ini dari @sulisnor dari Abul Hasan. Nah, beliau bertanya, bagaimana nih Kak tips dan trik terkait bagaimana sih menghadapi anggota-anggota di dalam suatu kepemimpinan, bagaimana supaya menyatukan pemikiran-pemikirannya. Jadi ibaratnya itu satu tujuan lah, Kak. Oke, luar biasa banget nih. Berarti bakal jadi calon pemimpin nih yang menanyakan. Iya. Oke, terima kasih kepada @sulis_nor. Pertanyaan yang luar biasa. Ya, kalau kita sebagai seorang pemimpin tuh jadi satu tantangan ya. Karena kan di kepemimpinan itu banyak kepala yang akan kita satukan. Nah, kalau di Dema UNC itu satu jual. Apa itu? 1.7 kawal gitu. Nah, jadi dalam slogan itu yang dari aku calon Tresma sampai sekarang ini jadi jadi kugaungkan karena memang kita harus jadi satu tujuan di Dema UNC ini. Nah, terus bagaimana sih tips dan triknya? Ki Hajar Dewantara itu pernah menulis di buku beliau, itu ada 3 tips umum untuk kita menghandle atau kita bisa jadi seorang pemimpin. Begitupun juga tadi yang dari 4 sifat tadi berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 yang disampaikan beliau. Ketika kamu jadi seorang pemimpin, di depan itu memberi motivasi. Bukan memberi motivasi, memberi contoh. Memberi contoh yang baik untuk anggotanya. Nah, terus tuh yang kedua, baru ketika kamu di tengah itu memberikan motivasi atau edukasi terkait anggotanya. Terus yang ketiga, ketika kamu lagi di bawah atau di belakang itu berikanlah support untuk anggotanya. Nah, jadi ketiga apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi sama dengan juga dari 4 sifat dari Rasulullah tadi sebagai seorang pemimpin itu. Ketika kita memimpin banyak orang ini, gimana sih tipsnya menyatukan pola pikir mereka? Kita sebagai penengah sebenarnya teman-teman. Ketika kita sebagai seorang pemimpin, jadi itu sebagai tantangan kita bagaimana menyatukan mereka. Kita secara demokratis ya, yang membuka peluang buat mereka omongkan apa yang mereka keluhkan, omongkan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, ketika di situ kita tahu, oh ini dia maunya seperti ini si A, terus si B maunya seperti ini, si C maunya seperti ini. Kita sebagai penengahnya gimana? Nah, itu saya pernah ikut juga di pelatihan mediator. Nah, di pelatihan mediator itu juga tertantang untuk membahasakan apa yang diinginkan orang ini. Karena kan mediator itu sebagai penengah ya. Penengah antara yang pihak A sama pihak B. Nah, begitu. Jadi bagaimana membahasakan apa yang dimau ini jadi satu gitu. Nah, dan kita di situ sangat terpakai sekali dalam mengambil keputusan. Jangan cuman mengambil sisi A-nya aja atau sisi depannya aja. Tapi berpikirlah jangka panjangnya. Ketika kita mau ngambil keputusan, bagaimana menyatukan, ada daya tarik bahwa anggota kita tuh yakin dengan apa yang kita satukan ini, pemikiran atau tujuannya tadi. Jadi teman-teman itu sebenarnya dari tips yang tadi dari 4 sifat, terus apa yang disampaikan dari Ki Hajar Dewantara tadi, itu sangat diimplementasikan saat kita di lapangan untuk memimpin. Itu pertama itu bangun kepercayaan dulu deh.
Ketika kamu bangun kepercayaan saat kita menyampaikan apa-apa itu, teman-teman dari anggota kita bakal bisa nurut dengan kita gitu. Nah, dan mereka bakal setuju dengan pemikiran kita karena memang rasional, masuk akal di mereka gitu. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, itu tadi tips dan trik ya mengenai bagaimana sih menyatukan dari semua pola pikir manusia, kan banyak ya. Bener banget. Dan itu nggak mungkin pola pikirnya tuh sama semua. Nggak mudah bahkan. Ada aja perdebatan dalam forum itu. Yaps, gitu. benar. Entah itu forum kecil atau forum besar. Oke, tadi Kak Sipa udah jelaskan juga mengenai sifat Rasulullah, mengenai perkataan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu menjadi trik dan tips dari Kak Sipa untuk Sulis ya. Ya, itu aja. Mungkin ini pertanyaan yang kedua lagi, Kak. Boleh. Oke, pertanyaan yang kedua ini dari Sofia dari Harapan Baru. Ini beliau nih mau nanya, Kak mau nanya bagaimana ketika kita capek, ketika kita kayak batin kita tuh letih sama hal-hal yang kita jalani nih di kampus. Gimana sih Kak supaya hal-hal yang itu tuh hilang gitu Kak? Ya udah istirahat. Simple banget jawabannya. Ya udah kamu istirahat gitu. Ya memang ada fase di situ. Saya juga pernah merasakan itu. Kayaknya semua mahasiswa ya merasakan yang memang capek banget di kegiatan kampus, dari tugas-tugas di kampus, terus juga ya perihal-perihal yang lain lah. Apalagi soal asmara. Wede. Jadi itu kayak apa ya, tertekan sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa melewati itu gitu. Allah pun juga ngasih kita tuh kesulitan, nggak mungkin di luar kemampuan kita gitu. Nah, jadi untuk tipsnya bagaimana sih kita biar lega lagi, biar kita nggak capek lagi. Simpel tadi saya bilang, dikatakan di awal, istirahat dulu. Boleh kamu istirahat, healing lah ya. Jangan sampai hilang tapi jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang katanya gitu. Jadi teman-teman boleh istirahat dulu sejenak, refreshing dulu gitu. Jangan cuman dibebanin ikut kegiatan kampus, terus ikut kegiatan organisasi, full semuanya. Saya pun juga begitu. Saya kan kegiatannya nggak cuma di kampus, di luar juga ada. Nah itu ada memang space 1 hari saya nggak ada kegiatan apa-apa yang memang saya fokuskan untuk refreshing gitu. Apapun itu yang saya suka gitu kan. Dan itu teman-teman sendiri yang tahu. Jadi teman-teman tuh sebenarnya kenalin diri teman-teman gitu. Nah mungkin gini ya. Terlalu banyak mempelajari banyak hal sampai lupa mempelajari diri sendiri. Nah itu jadi PR besar gitu. Nah jadi teman-teman itu seharusnya sudah tahu, ketika aku udah capek banget, udah deh aku istirahat dulu. Tapi jangan sampai istirahat itu yang membuat teman-teman pasca dari itu nggak mau bergerak lagi, nggak mau berkegiatan lagi. Itu kan jadi PR teman-teman yang sekarang ini yang saya lihat ya, karena terlalu nyaman dengan istirahatnya, jadi nggak mau untuk unjuk gigi lagi gitu. Nah, padahal kesempatan di mahasiswa itu cuma 4 tahun. Itu nggak banyak waktunya gitu. Bener banget. Jadi untuk ini bisa sih kita siasati juga dengan sholawat tadi. Banyak sholawat yang kita bisa pakai. Salah satunya tuh tadi yang saya bilang juga di awal, sholawat busyra. Nah itu kan sholawat kebahagiaan ya. Siapa tahu nih yang lagi letih, lagi capek, terus lagi galau, merasa ya terbentur semua sisi lah gitu kan. Padahal kan kata-kata tuh terbentur, terbentuk. Nah, jadi kata-kata itu bener. Jadi soal untuk teman-teman yang lagi ngerasa hal tersebut, nggak ada salahnya kita amalkan nih salah satu sholawat yang memang dari Habib Baharun Assegaf, yang memang teman-teman udah nggak asing lagi, sholawat busyra namanya. Itu tuh bener-bener suatu sholawat yang memberikan kebahagiaan. Apalagi kan beliau tuh nyampaikan, diamalkan itu setelah subuh 40 kali. Mau 1000 pun juga lebih bagus gitu, lebih banyak kan lebih bagus kalau sholawat ini. Nah sholawat busyra itu ya teman-teman tahu sendiri ya. Kalau aku nyampaikan ini bakal nyanyi ini. Kayak mana? Coba kita bareng ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sohibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumil akhirah. Ini artinya tuh luar biasa banget gitu. Nah itu artinya kan jamak ya. Jadi kita bersalawat berharap kebahagiaan ini nggak cuma diri kita. Kalau itu kan domirnya, nah artinya untuk kami semua gitu, kita gitu.
Jadi nggak cuman salawat itu untuk diri kita, tapi orang-orang sekitar kita akan dapat dampaknya. Insya Allah sekali. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, jadi poin pentingnya itu kenali dulu ya diri sendiri. Jadi kalau misalnya ngerasain letih, cobalah bawa-bawa salawat. Siapa tahu kan letihnya itu hilang. Ya, istirahat dulu, tenang dulu. Tenangkan pikiran ya. Bener banget. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, mungkin itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Mungkin dari pemirsa, siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi, bisa di kolom komentar, tentunya di channel UINSI TV di Beranda Dakwah, tapi video ini terupload, atau bisa juga melalui DM Instagram kami di @. Untuk itu pemirsa Beranda Dakwah jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, aktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah, tentunya bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya Kak Sifa ya. Nggak kerasa banget. Tadi perasaan kayak baru ngomong semenit aja ya. Baru aja ngomong Bismillah gitu. Udah ditutup aja nih. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, mungkin kita akan mendengarkan bersama-sama nih terkait tentang kesimpulan dan juga doa dari Kak Sifa. Disilahkan Kak. Oke, kesimpulannya closing statement berarti ya. Aduh, nggak kerasa banget nih ya sharing-sharing kita. Baru Bismillah dan alhamdulillah aja. Oke, sebelumnya terima kasih kepada UINSI TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya di Beranda Dakwah pada hari ini tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Tadi banyak sedikit gimana itu? Banyak aja deh. Banyak ya. Banyak lah ya terkait apa sih tauladan-tauladan yang Rasulullah berikan saat ini bisa kita implementasikan. Dari 4 sifat tadi sebenarnya nggak cuma kita sebagai seorang pemimpin, tapi juga sehari-hari untuk melaksanakan 4 sifat tadi juga harus dilaksanakan. Karena dari 4 sifat itu menjadi acuan kita lah ya dalam berkehidupan sehari-hari. Terus juga selain sifat tadi, ketika kita menjadi seorang pemimpin itu menjadi contoh, memberikan motivasi, terus juga memberikan support buat anggotanya. Bagaimana kita memimpin itu yang dilihat dari bagaimana kinerja kita. Terus juga tadi ada sholawat yang saya kasih ya, semoga bermanfaat. Nanti saya mau denger deh di kolom komentar, Kak, sholawat yang kemarin beneran nih terkabul yang ini saya gitu kan. Siapa tahu. Alhamdulillah sih bisa berbagi terkait amalan ini, semoga teramalkan. Sholawat itu simple teman-teman, sholawat Nabi Muhammad juga bisa, banyak banget lah ya. Sholawat itu nggak mesti harus panjang yang kayak sholawat Bushra yang kita baca tadi. Pada intinya teman-teman, ketika seorang jadi seorang pemimpin tetap semangat, tetap di jalurnya, jangan pernah pantang menyerah lah dalam kepemimpinan. Terus juga untuk sholawat ya diamalkan aja selagi itu teman-teman bisa mengamalkan, kenapa tidak gitu. Karena ini kesempatan yang luar biasa, apalagi dilipat gandakan saat bulan Maulid seperti ini. Insyaallah. Gitu. Mungkin doanya kita doa kafaratul majelis saja kali ya. Boleh deh, bareng-bareng boleh? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga berkah ya. Amin. Mungkin itu tadi closing statement beserta doa dari Kak Sipa. Untuk pemirsa Beranda Dakwah, jangan lupa terus saksikan program Beranda Dakwah tentunya di YouTube channel UINSI TV, dan jangan lupa subscribe dan like komennya ya pemirsa Beranda Dakwah. Sebelum itu nanti kalau teman-teman mau nanya bisa nih lewat Instagram saya @sipa_albanjari. Nah itu dicatat ya teman-teman, IG kakaknya ya, follow. Boleh. Siapa tahu kan followersnya kayak. Enggak sih, kita sharing aja. Kalau followers tuh plusnya aja. Amin. Itu kuatnya dari salawat. Bener banget. Oke pemirsa Beranda Dakwah, mungkin itu saja. Jangan lupa terus saksikan Beranda Dakwah. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.